Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namanya Mas Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Kelihatan sangat membela rezim, pengamat ini membeberkan polisi dan juga PDIP punya kerjasama. Aktivis HAM Haris Azhar mengungkapkan jika kepolisian memiliki kerjasama dengan PDIP. Sosok yang pernah memimpin lembaga Kontras ini menjelaskan, polisi dalam beberapa kasus di Indonesia, kinerja polisi dalam beberapa kasus yang menyerempet pihak rezim dianggap Haris sangat terlihat keberpihakannya. Bukan hanya untuk satu ataupun dua kasus, memang sangat kelihatan polisi sangat membela rezim yang tidak muncul dalam ukuran-ukuran penegakan hukum. Kata Haris Azhar, dikutip dari redaksi Hops ID pada Selasa 15 Februari. Teranyar adalah insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kinerja polisi menjadi sorotan hampir semua media. Aksi menyerbu dengan ratusan aparat bersenjata lengkap dan penangkapan warga serta aktivis semakin menjadi label keberpihakan polisi pada rezim. Melihat pada masa lalu, Haris Azhar juga menegaskan apa yang diperlihatkan kepolisian saat ini menunjukkan sikap melindungi rezim dan adanya hubungan kerjasama. Pada zaman Megawati Soekarno Putri memang polisi banyak diakomodir. Pada zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Sekarang balik ke oposisi SBY, PDIP banyak mengakomodir untuk polisi lagi. Jadi memang ada mutual interest, saling menjaga dan saling menguntungkan. Nah, itu yang sedang terjadi pada hari ini. Begitu kata Haris Azhar. Berkaitan dengan kisru yang terjadi di Desa Wadas, akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar minta maaf dan bertanggung jawab. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta maaf dan bertanggung jawab atas kisru polisi dengan warga yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Permintaan maaf itu disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Desa Wadas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat Desa Wadas, karena kejadian kemarin ada yang betul-betul merasa tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab, ucap Ganjar dalam konferensi pers di Mapolres Purworejo Rabu 9 Februari. Ganjar juga mengatakan dirinya sudah menelpon Kapolda dan Wakapolda Jateng guna memantau situasi yang ada. Dia pun menyampaikan permintaan agar 23 warga desa yang ditahan agar bisa dibebaskan. Kemarin malam, saya sudah menelepon Pak Kapolda dan Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada. Saya menyampaikan agar warga Wadas dibebaskan dan kami bersepakat insya Allah hari ini warga akan dipulangkan. Ganjar juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM terkait hal tersebut. Komnas HAM setuju dengan pembebasan itu. Sebagaimana diketahui, polisi telah mengamankan total 23 orang selama proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari yang lalu. Wakapolda Jateng mengatakan bahwa puluhan orang itu diamankan lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. Seluruh warga yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk proses interogasi. Selama proses pengukuran lahan, terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan itu. Beberapa yang diamankan disebut membawa senjata tajam. Namun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan juga LBH Yogyakarta mengungkap pernyataan polisi dan pemerintah atau pemerintah daerah terkait penangkapan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo karena membawa senjata tajam adalah penyesatan informasi. Dikabarkan mereka ditangkap saat BPN yang dikawal personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pengukuran lahan di desa itu. Sebelumnya diberitakan 23 orang warga Desa Wadas ditangkap karena diduga membawa senjata tajam dan juga parang. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan puluhan orang itu dibawa ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi. Mereka diamankan karena terjadi ketegangan antara masyarakat yang pro dan juga kontra. Terjadi adu mulut dan juga ancaman kepada warga yang pro. Aparat kemudian mengamankan masyarakat yang membawa senjata tajam dan dibawa ke Polsek. Namun berdasarkan temuan fakta di lapangan, YLBHI dan LBH Yogyakarta menegaskan pernyataan dari kepolisian tidak benar dan merupakan penyesatan informasi. Keterangan dari warga setempat, alat-alat tajam itu hasil sitaan polisi merupakan pisau milik ibu-ibu untuk membuat anyaman bambu atau besek.
Pada faktanya, berdasarkan informasi dari warga, polisi mengambil alat seperti arit serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek. Sementara berdasarkan rilis dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, menyebut pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat kemarin, aparat dilaporkan mendatangi ibu-ibu yang tengah membuat besek di posko jaga, merampas besek, pisau, dan peralatan untuk membuat besek. Polisi juga telah melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga desa dengan menangkap lebih dari 60 orang dengan alasan yang tidak jelas. YLBHI dan LBH Yogyakarta lantas menyatakan sikap dalam menangani aksi kekerasan di Desa Wadas, yaitu yang pertama, tarik mundur aparat kepolisian dan TNI dari Desa Wadas. Kedua, bebaskan warga yang ditangkap atas konflik di Desa Wadas. Yang ketiga, hentikan pengukuran di Desa Wadas. Yang keempat, hentikan rencana penambangan kuari di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener. Ganjar juga mengatakan aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan. Padahal sebanyak 23 orang warga Wadas ditangkap. Ganjar menyebut bahwa polisi hanya datang mengawal pengukuran lahan di desa itu. Ini hanya pengukuran saja kok, jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Begitu kata Ganjar. Jangan khawatir, ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan, ujar Ganjar. Usai membuat pernyataan tersebut, Ganjar jadi trending topik di jagat Twitter. Dia disebut-sebut cacat logika. Ganjar juga disebut tidak berempati kepada warga Wadas. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sama sekali tidak punya empati pada kekerasan aparat dan penderitaan warga Wadas. Terbuat dari apa hatimu Pak Ganjar? Tulis akun Antropologikos. Yakin yang kayak gini mau jadi presiden? Apa bedanya dengan Jokowi? Tulis akun Obai Kusut. Tersingkap wajah asli Ganjar yang selama ini dicitrakan merakyat ternyata berhati bengis. Tulis akun Ekoboy 2. Yang begini mau jadi presiden? Pikir-pikir lagi dong. Tulis akun lainnya. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menyebut Ganjar harus bertanggung jawab. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendesak Mabes Polri memberikan penjelasan soal peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Termasuk menjelaskan apa maksud melakukan penangkapan terhadap puluhan warga Desa Wadas yang menolak proyek Waduk Bener. Sebaiknya polisi tidak perlu seperti itu, tidak perlu membuat panik dan ketakutan di masyarakat. Agar jelas duduk soalnya, segeralah Mabes Polri menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi di sana sampai terjadi penangkapan, kata Hinca saat dihubungi pada Rabu 9 Februari. Selain itu, Hinca juga menyayangkan dengan adanya pengerahan ratusan personel gabungan TNI Polri hingga Satpol PP ke Desa Wadas. Menurutnya hal itu sudah sangat berlebihan. Ini sudah berlebihan, jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tidak nyaman. Padahal seharusnya kan tidak begitu. Lebih lanjut, Hinca juga menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun untuk mengerahkan ratusan personel gabungan ke Desa Wadas. Untuk itu, menurutnya perlu ada penjelasan agar duduk perkara peristiwa di Wadas bisa jelas.